Dalam perjalanan hidup, kita sering tersesat, merasa kehilangan arah, atau bahkan terjebak dalam kegelapan. Namun, selalu ada cahaya yang bisa membimbing kita kembali ke jalan yang benar. Hidayah adalah karunia ilahi, seperti matahari yang menerangi jalan kita. Ia hadir dalam bentuk kebijaksanaan, pencerahan, dan petunjuk yang membawa kita mendekat kepada kebenaran. Bersyukurlah atas hidayah yang datang, sekecil apapun itu, karena setiap langkah yang diterangi oleh hidayah adalah langkah menuju keselamatan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100. Dan mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara hidayah, selalu saya dengar dan kita semua sering menyimak kawan-kawan yang sedang bertobat atau hijrah selalu bilang bahwa saya udah dapat hidayah. Tapi ada lagi orang bilang bagi teman-teman atau orang-orang termasuk diri kita yang sampai sekarang susah banget untuk memperbaiki diri, selalu jadi alasan adalah saya belum dapat hidayah. Nah, ngomong-ngomong soal hidayah, jadi satu pertanyaan hidayah itu harus dijemput atau ditunggu? Ada yang bilang hidayah harus dijemput, tapi ada juga bilang tunggu aja hidayah juga datang. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai menjemput hidayah dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Mohai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abang Ustadz Habib David. Allah Ampun. Ngomong-ngomong soal hidayah, saya juga pengen bisa memaknai pemirsa yang di rumah, bahwa kita pengen tahu apa sih sebenarnya terjemahan atau mungkin tafsir dari surah Yunus ayat 99 sampai 100 ini. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, terima kasih guru kita, abangku Bang David Khalik, dan semua ibu-ibu saya doakan banyak duitnya, amin. Amin. Paling keras, amin. Kita pagi dan siang hari ini diberikan kesempatan untuk kembali memberikan asupan makanan. Ar-ruh fil jasad katoir fil kofas. Ruh di dalam jasad bagaikan burung di dalam sangkar yang dia nggak mau berhenti kecuali setelah ada makanan. Demikian badan kita nggak pernah lupa kalau kita lapar. Tapi berapa banyak orang yang lupa kalau ruh dan batinnya lapar. Maka di kajian ini kita punya tema yaitu menjemput hidayah. Bagaimana hidayah? Ulama membagi hidayah itu ada 3. Yang pertama ada hidayah amiyah. Yang kedua hidayah irsyad. Dan yang ketiga adalah hidayah taufik. Nah, karena sebab 3 ini adalah hak prerogatif Allah seperti yang dalam Al-Quran tadi disebutkan.
Ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau semua bisa dibuat beriman. Terus untuk apa itu surga? Untuk apa itu neraka? Kalau ternyata semua Allah simsalabim abragraba langsung semuanya beriman. Ternyata ada maksud bahwa Allah memberikan pilihan. Ini loh Islam, ini loh sholat, ini loh puasa, ini loh zakat, ini loh haji. Inilah kenikmatan dunia, inilah kenikmatan akhirat yang kekal. Kau pilih yang mana? Diturunkan para nabi dan rasul 124 ribu nabi, 313 rasul. Kemudian dengan mapnya, pedomannya kitab suci dari mulai kitab Zabur, Taurat, Injil sampai kepada kitab suci Al-Quran. Dalam rangka pertama, Allah memberikan kebebasan kepada hamba untuk memilih jalan dia pulang kembali ke kampung halaman nanti. Yang kedua, Allah punya kehendak. Siapa yang dikehendaki dia mendapatkan petunjuk, maka pasti dia akan sampai kepada hidayah. Siapa yang tidak dikehendaki, bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena dia menutup pintu hatinya, maka tidak akan sampai hidayah itu ke dalam. Maka hidayah amiyah adalah petunjuk yang Allah tebarkan kepada seluruh manusia seperti sinyal dari BTS. Diaurin. Kalau ada yang wifi-nya dibuka, ketangkep itu hotspotnya. Tapi kalau misalnya nutup, kira-kira wifi-nya jadi apa enggak? Enggak. Itu namanya amiyah. Jadi setiap orang tuh dikasih hidayah. Tinggal ini hatinya buka apa tidak. Gitu. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah yang didapatkan oleh manusia dari orang-orang soleh. Temu ustadz, temu kiai, habib, ajengan, datang ke majelis. Maka petunjuk yang datang dari orang soleh, para guru, sampai pun dari anak kecil selama itu kebenaran, itu namanya hidayatul irsyad. Yang ketiga namanya hidayatul taufiq. Ya, petunjuk yang datang mutlak dari Allah setelah orang itu mendapatkan hidayatul irsyad. Memang ada orang yang tadinya berjibaku dengan dunia hitam. Betul-betul malam kehidupannya kelam lah. Tiba-tiba subuh-subuh sudah ada di masjid. Taubat. Itu namanya hidayah taufik. Tapi orang-orang yang demikian itu hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang itu dikasih langsung taufik. Kalau model kayak kita ini orang awam ya, orang umum ini membutuhkan regulasi serta step-step langkah-langkahnya. Harus datang dulu ke majelis, ketemu Ustadz istiqomah. Allah lihat ini layak untuk diturunkan hidayah taufik, maka hidayah taufik adalah kunci orang untuk mendapatkan petunjuk sampai datangnya hari yaumil akhir. Nah, datangnya sepetak-sepetak hidayah itu. Hilangnya sepetak-sepetak. Maka kalau sudah dapat ilmu, cepat terapkan. Hidayah hari ini berbeda dengan hidayah esok hari. Hidayah esok hari berbeda dengan hidayah minggu depan. Sebagaimana derajat ibadah hari ini berbeda dengan derajat hidayah yang tahun bulan-bulan yang lalu. Maka ibu kalau sudah iya juga. Itu hidayah. Cepat tangkap, cepat amalkan. Kalau tidak diamalkan, 2-3 hari hilang lagi, biasa lagi. Ya, subhanallah. Maka model kayak kita ini bu, harus dijemput hidayah itu. Sebagaimana rezeki tidak boleh ditunggu, harus dijemput. Jemputnya dengan apa bu? Mobil. Pakai mobil katanya. Kasihan yang gak punya mobil. Ya, dengan meminta kepada Allah. Karena sudah ada rezekinya diminta. Karena Allah tuh senang. Nah termasuk kita juga meminta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawartal arda binuri syamsik ya Allah. Sinari cahaya hati kami dengan hidayahmu. Hidayah amiyah, hidayah irsyad, hidayah taufik. Sebagaimana kau sinari dan cahayai bumi dengan sinar mataharimu. Allah. Jadi gak bisa duduk saja. Ya. Gak bisa diam saja. Memang di rumah pun kita bisa menjemput hidayah itu dengan membaca Quran. Tapi ingat, ibadah itu harus sesuai dengan maunya Allah. Ibadah itu harus sesuai dengan yang diinginkan caranya oleh Allah. Dan orang-orang soleh,
para guru, para kiai adalah mereka pembawa pesan-pesan itu. Ya. Aku ingin disembah dengan caraku, maka ada ulama. Dulu ada nabi, sekarang ada nabi. Sekarang adanya ulama. Datang kepada ulama. Syaratnya adalah sebelum cinta ilmu, cintai dulu ulamanya. Ya. Termasuk dengan seperti itu akan menurunkan hidayah. Nah, hidayah itu sangat kuat sekali. Kalau ibu pegang, ada orang dikasih hidayah sholat, tapi belum dapat hidayah berjamaah. Setelah dapat hidayah berjamaah, dia istiqomah lagi, dia akan dapat hidayah puasa Senin Kemis. Kalau dijaga lagi dapat puasa, dapat hidayah, sedekah terus sampai akhirnya dia bisa bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk bisa sampai ke sana dibutuhkan hidayah. Ya. Maka ada orang namanya irsyad hidayat. Ada namanya taufik Hidayah. iya, pada aslinya hidayatul irsyad, hidayatul taufik dan semua. Saya, Ustaz David, para habaib, para kiai membutuhkan kepada hidayah tidak satu kali, tapi terus setiap saat. Allah. Iya. Allah, Masya Allah. Bu. Bu. Lemes banget jawab salamnya. Ibu ini dari pengajian mana sih? Apa? Nur Hidayah. Bukan kebetulan, tidak sengaja iya. Ada hidayahnya. Betul. Buat yang jomblo mudah-mudahan dapat jodohnya Pak Hidayah. Amin. Jodoh kata ibu-ibu. Jodoh orang udah 3 kali kawin katanya gitu. Amin. Yang jomblo dapat jodoh. Yang saat ini lagi susah dapat rezeki berlimpah. Yang belum punya mobil bisa dapat mobil. Yang belum punya suami dapat suami. Yang belum menikah cepat menikah. Amin. Yang udah nikah cepat punya anak. Yang udah banyak anak berhenti beranak. Masya Allah. Baik Bu. Bu, ini saya ini hari ini kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu Bu. Tamu yang hadir bersama kita ini adalah seorang perempuan yang mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Mendapatkan hidayah. Padahal dulu dia termasuk orang yang sangat membenci Islam. Bahkan marah pada saat dengar azan. Nah, namanya Mbak Natalia sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Natalia. Silakan Mbak. Silakan Mbak Natalia boleh di sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Mbak Natalia. Silakan. Baik. Ustadz, ini ada artikelnya dulu ini dia nih. Mbak Natalia. Dulu panas dengar azan, kini Natalia jadi mu'alaf. Masya Allah. Bicara mengenai hidayah kita akan kaji lebih dalam. Tapi sebelumnya boleh saya tanya. Benar ya? Dulu setiap dengar azan itu panas nih maksudnya kesel gitu, marah gitu. Iya? Iya, jadi dulu sebetulnya. Udah jangan dijawab dulu. Tahan Oh, dulu. jangan dijawab Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Tapi iya, benar. Tapi bukan kayak orang kerasukan gitu. Tenang dulu. Oh, iya, jangan. Diklarifikasi langsung, maklum ibu-ibu gitu. Nanti kita dengarkan jawaban Natalia buat yang penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya Zat ya. Tentunya hanya di sini dan nanti bersama kita juga akan hadir yaitu Habib Nabil Al-Mursawa. Hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Sehat? Luar biasa. Kelihatan wajah-wajah ahli sorga semuanya. Amin. Bu. Bu, sekarang di hadapan kita sudah hadir guru kita satu lagi. Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz David. Masya Allah sehat ya Habibi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz David juga sehat, pemirsa juga pada sehat. Masya Allah. Bu, tadi kita udah ketemu sama Mbak Natalia juga ya. Saya sempat kasih sebuah pertanyaan sama Mbak Natalia.
Mbak, apa betul katanya dulu sebelum masuk Islam itu suka kesel kalau dengar azan, bahkan sampai kayak panas marah gitu, bener ya Mbak ya? Iya. Bener ya? Nah, coba deh Mbak Natalia ceritakan ke kita tentang perjalanan hidup dari Mbak Natalia sampai akhirnya bisa menjadi seorang mualaf. Silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah saya dulu bisa dibilang benci banget sama azan ya. Karena memang dulu saya pembenci Islam. Tapi bukan berarti memusuhi teman-teman yang Islam, bukan. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang Islam semuanya baik sama saya. Insya Allah. Semuanya baik dan sabar-sabar. Dan mereka alhamdulillah akhlaknya juga baik, Masya Allah. Nah tapi selama saya mengisi kehidupan saya itu dulu, terlepas di sini kan Indonesia mayoritas Islam ya. Yeah. Masjid di mana-mana. Pasti di situ dengar azan ya. 5 kali ya sehari ya. Yeah. Kalau dengerin. Itu kalau azan dari masjid. Belum lagi kalaupun di rumah. Lagi enak-enak nonton TV. Tiba-tiba ada suara azan. Itu kuping tuh rasanya nggak nyaman banget gitu loh. Dengerin tuh kayak ada hal yang nggak enak aja didengar. Jadi langsung ngambil remote. TV-nya dimatiin karena emang udah nggak deh sama azan gitu. Dengerin ceramah ustadz juga nggak suka. Pelajarin tentang Islam juga nggak pernah gitu ya. Yeah. Jadi dengerin tentang kisahnya nabi-nabi, kisahnya agama Islam kayak gimana, enggak gitu. Jadi benar-benar nggak suka, nggak cuma azan gitu. Semua hal tentang Islam tuh udah nggak suka. Gak suka. Kenapa sih kok nggak suka? Apa mungkin ada pengalaman dulu yang nggak menyenangkan sama orang Islam atau apa gitu nggak sih? Atau image-nya tuh seperti apa tentang orang Islam atau agama Islam itu? Ya, Kesannya apa Islam itu? kalau kesannya pengalaman saya pribadi nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Entahlah itu makanya kebencian nggak jelas aja dari hati sendiri. Jadi udah kayak ke brainwash sendiri gitu ya. Kayak Islam itu bukan agama yang benar. Islam itu seolah-olah agama yang kemana-mana perang gitu. Image-nya begitu. Image-nya seperti itu. Image-nya perang, suka bikin rusuh. Agama tukang kawin kayak gitu dulu yang di pikiran image-nya kayak gitu. Bu, apa sih Ibu? Ibu-ibunya langsung Ibu ketawa tukang nih. kawin langsung, aduh bener juga nih. Iya, Gitu jadi ya, kayak ya. bener-bener udah negatif gitu. Jadi kayak udah enggak lah gitu loh ya. Nah tapi alhamdulillah dulu sempat perjalanan saya sampai saya udah beranjak dewasa ya. Maksudnya udah dewasa lah, udah kerja gitu ya. Jadi dari situ saya mulai mau berpikir serius gitu. Mulai mau berpikir serius mengenai ketuhanan. Oke, jadi coba saya ini ya. Pertamanya benci, Iya. lihat Islam, sampai akhirnya Mbak ada di satu titik, Mbak coba berpikir tentang ketuhanan. Iya. Maaf, kok jadi Mbak berpikir ketuhanan kan? Sebelumnya Mbak juga beragama kan? Nah, Iya. apa kok titik balik jadi mikir tentang ketuhanan tuh kenapa gitu? Iya. Apa yang kegelisahan apa yang ada di hati Mbak? Kegelisahan sebenarnya dari dulu, dari kecil, dari zaman sekolah aja ya, itu kegelisahan simpel-simpel tuh udah mengganjal di pikiran gitu ya. Jadi kayak ngerasa aku itu butuh Tuhan yang maha segala-galanya. Iya. Tuhan yang esa, Tuhan yang benar-benar mampu lah. Jadi nggak ada batasan gitu loh. Iya. Nah jadi di situ dulu-dulu sih sempat mikir, aku harus punya Tuhan yang maha tahu, maha segalanya, maha kuasa, Tuhan yang tidak pernah mati begitu kan. Iya. Nah tapi jadi waktu aku udah kerja yang aku bilang ini, aku kerja itu waktu itu udah mulai mencari tahu, mulai berpikir tentang ketuhanan yang benar. Iya. Karena kalau menjalani agama, memang saya menjalani agama di sebelumnya, dan saya rasa semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Iya. Itu pasti. Karena di dalam agama tapi ternyata nggak hanya butuh tentang kebaikan. Iya. Nah jadi kalau tentang aspek muamalah ya, semua keyakinan itu memiliki aspek muamalah. Iya. Mengatur bagaimana kita berinteraksi, Iya. saling membuat kebaikan, membantu begitu. Iya. Tapi bagi aku dulu kurang. Aku juga harus ketemu yang namanya pertama itu aspek teologisnya, ketuhanannya seperti apa. Iya. Iya. Jadi artinya dari seorang Natalia yang sedang dalam proses pencarian
ibaratnya reinventing religion gitu ya, reinventing God ya, menemukan kembali Tuhannya gitu ya. Terus mencari supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan, maksudnya begitu kan? Iya, jadi Akhirnya dalam proses itu apa yang didapat setelah proses pencarian Tuhan kembali lah gitu. Jadi mulai berpikir terus ya, membanding-bandingkan gitu. Ternyata ada aspek teologis dan ibadah yang benar-benar harus aku pertimbangkan di sini. Kalau saya lihat di Islam itu benar-benar nggak ada pertentangan ya, mau Islam dia pengajian di mana walaupun saya memang nggak pernah ikut pengajian ya dulu ya, tapi maksudnya di situ jelas gitu loh, di saat mereka bertemu, bahkan contoh simple, di saat orang-orang Islam sedang melakukan ibadah haji, ibadah umroh, mereka di sana ada yang namanya pertemuan dari berbagai macam wilayah. Masya Allah. Tapi mereka sama gitu loh. Tuhan mereka siapa? Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada Allah tapi begini, nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada dimodif lagi, itu nggak ada gitu. Semuanya sempurna, ketuhanannya sempurna ada di dalam Islam. Masya Allah. Nah terus mengenai ibadah juga itu pun satu hal yang sangat penting. Saya sebagai orang awam yang dulu tidak mengenal Islam itu seperti apa, tapi hanya melihat satu-satunya agama yang begitu disiplin, cara ibadahnya, pakaiannya, itu semua sama, itu hanya Islam. Masya Allah. Allahumma sholli. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu ya. Saya punya sahabat juga kan, seorang muslimah ya. Di situ saya melihat dia, walaupun dia sholat di rumah saya, dia tuh udah standby yang namanya mukena, sajadah itu. Jadi ini aku lihat benar-benar, oh orang Islam nih berarti dia ibadahnya tuh teratur. Ya. Dan ini semua bisa seragam. Saya ketemu orang yang ini kok sholatnya kok ibadahnya sama, ini kok sama, ini kok sama. Berarti ini benar-benar perintah yang datang dari Tuhan, bukan ibadah bikinan manusia. Masya Allah. Jadi sampai pada titik itu akhirnya mulai mengenal saya lebih dalam lagi untuk kembali Islam. Habib atau Ustadz mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dengan Natalia? Silakan Ustadz Mahai, fadhol. Baik, mungkin apa yang mau kalau ditanyakan? dilihat dari cerita tadi bahwa berawal kebencian ya kepada sesuatu yang mengganggu, kemudian akhirnya malah jadi menoleh kepada sebenarnya bagaimana sih? Nah itu di momen apa yang sekiranya mulai mempelajari kepada urusan Islam yang lebih dalam itu? Alhamdulillah, untuk mempelajari Islam lebih dalam itu justru malah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, alhamdulillah. Jadi justru secara spontan langsung pada Islam, dan inilah sebenarnya yang seharusnya orang Islam. Ya. Jadi setelah dia masuk Islam tidak boleh berhenti, dia harus belajar itu. Belajar, betul. Iya. Kebanyakan ada orang sering baca ihdinas siratal mustaqim. tunjukkan kami jalan yang lurus, itu jalan orang yang diberi nikmat hidayah tadi. Karena ada hidayah buat orang Islam, ada hidayah juga buat orang yang memang melihat kepada Islam. Ternyata melihat Islam dan belajar Islam setelah bersyahadat. Iya, setelah bersyahadat. Nah sekarang kalau Habib kita melihat nih apa yang dilewati di tahap awal nih. Saya bilang tahap awal ya Bu ya, karena kita baru dengar proses mengenal Islamnya. Saya juga mau gali lagi nanti dalam apakah Islam bisa merubah seorang Natalia menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kira-kira apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Natalia sampai ke titik balik ini? Silakan. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz David, Ustadz Mohai dan juga Ustazah Natalia dan juga para pemirsa. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Natalia tadi itu ada satu hal yang saya ingin garis bawahi. Sebagian besar orang-orang yang kemudian terhijab dari Islam, ya Ustadz David, tertutup dari Islam, itu adalah sebab dari propaganda-propaganda seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Natalia. Misal, Islam itu agama perang. Apa benar seperti itu? Ternyata beliau membuktikan teman-temannya begitu baik gitu ya. Kemudian orang haji bisa sama-sama, nggak ada melihat mazhab, nggak ada melihat manhaj, nggak ada melihat suku, bahkan bajunya sama gitu kan, putih. Nah ternyata itu terbantahkan. Lalu kemudian yang kedua tadi misalnya bahwa Islam itu tukang kawin misalnya dan sebagainya. Hal-hal seperti itu. Tadi pas bilang tukang kawin, ini kursi saya langsung bergetar kursinya.
Langsung grogi gitu. Merasa bukan? Iya baik. Jadi itu hal seperti itu propaganda. Jadi kalau kita melihat misalnya Mas David ya dan juga para pemirsa ya, kita lihat misalnya tentang Palestina misalnya, saudara kita di sana. Itu kan begitu. Wah, terorisme dan sebagainya. Ternyata setelah perang mereka yang melindungi sandera, mereka yang menjaga anak-anak kecil, mereka yang melindungi orang tua, yang membantu orang tua dan sebagainya siapa? Orang-orang Israel gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu alhamdulillah saya mengucapkan selamat ya, Mbak Natalia sudah menjadi saudara kami semua, ya saudara kita semua. Dan yang penting Mas David, jangan berhenti belajar. Masya Allah, Terus jangan belajar. berhenti belajar. Terima kasih banyak Habib. Mbak Natalia, setelah Islam ini sudah Mbak bersyahadat menjadi seorang Muslim ya. Apa perubahan yang dibawa Islam di dalam diri seorang Natalia? Pertama-tama perubahan visual dulu sih. Jadi dulu sebenarnya aku dulu udah pengen banget syahadat, tapi dulu sempet aku tunda dan itu lama. Iya. Karena dulu kan masih tinggal sama orang tua. Iya. Dan orang tua kan non muslim ya. Iya. Jadi di situ aku takut nih karena yang namanya seorang muslimah itu kan wajib berhijab. Iya. Iya. Jadi dulu sempat ada kesulitan yang membuat aku menunda. Dan akhirnya di situ dulu aku tersadar karena teman aku dulu bilang waktu pulang dari kantor ya, bilang, kamu yakin agama Islam itu agama yang benar? Yakin? Terus kamu yakin kalau di luar Islam kamu nggak bakal masuk surga? Yakin? Terus kenapa kamu belum mau syahadat? Masya Aku bilang, Allah. ya karena aku mau syahadat gimana? Aku kan perempuan. Iya. Nanti kalau aku udah syahadat jadi muslimah, aku langsung dosa dong gara-gara nggak berhijab. Oke. Dan di situ teman aku bilang, kamu jangan nunda kebaikan. Kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa. 5 menit lagi nih ke depan kamu nggak tahu, atau mungkin di sana ada kecelakaan, kita nggak tahu, atau mungkin kamu tidur ternyata ada apa yang membuat kamu meninggal, besok nggak bangun lagi, kita nggak tahu. Mengenai hijab, kamu maksimalkan aja sebisa kamu. Terus kamu ingat Allah itu maha tahu, maha pengampun. Jadi kamu maksimalkan dan teruslah minta ampun kepada Allah. Karena kamu belum bisa maksimal menggunakan hijab. Dan di situ saya langsung merasa, ya juga ya, aku nggak boleh nunda kebaikan, nggak ada yang tahu. Jadi di saat itu juga bersyahadat di mobil waktu pulang kantor sama teman. Dan perjalanan pulang itu alhamdulillah langsung ke toko-toko baju muslimah, beli seberapa adanya dulu lah buat gonta-ganti gitu ya, pakai hijab. Dan itu sebenarnya sangat sulit. Jadi perubahan itu tuh benar-benar masa-masa yang paling sulit untuk menyembunyikan keimanan saya ke orang tua, dan itu hampir setahun. Jadi itu sembunyi-sembunyi dari sembunyi-bunyi. orang tua. Jadi waktu ke kantor ini aku pakai kerudung itu, kerudungnya aku bawa dulu. Jadi aku masukin di tas, aku umpetin. Dan sampai aku tuh cari tempat kayak mungkin ATM atau toiletnya Indomaret atau mungkin rumah temen kalau dia belum berangkat gitu ya. Di situ baru aku pakai hijab gitu. Terus aku lanjut lagi berjalan ke kantor. Taunya, Natali udah pakai kerudung nih, Natali udah hijaban nih, udah Islam nih gitu. Nah terus tiap hari gitu, pulangnya pun sama. Jadi pulangnya itu kerudungnya masih pakai dari kantor. Udah deket rumah nih ngerasa aduh udah gak nyaman, udah gak aman nih, bahaya nih. Jadi langsung dilepas, simpen lagi di dalam tas gitu. Itu lama banget, berbulan-bulan, hampir setahun. Sholat juga sembunyi-sembunyi. Jadi bener-bener sebenarnya sembunyi-sembunyi itu takutnya bukan karena takut bakal disuruh Kristen, disuruh untuk balik lagi, bukan gitu loh. Tapi takutnya itu karena takut menyakiti hati orang tua. Tapi tetap itu di saat aku melepas hijab, memakai lagi, di situ tuh juga dalam hati sambil memohon ampun, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, karena merasa itu udah dosa gitu, dilihat orang tuh udah gak nyaman dari sih gitu. Itu orang tua kapan tahunya Mbak? Akhirnya kan setahun ya Bu ya. Itu apa yang bikin orang tua jadi tahu Mbak Natalia? Itu kan maaf ya Bu ya, perjuangan pasang hijab terus pakai hijab itu nggak gampang loh bagi seorang muslimin, apalagi ya muslimah ya, apalagi seorang yang baru masuk Islam harus nyembunyi-sembunyi dan segala macam. Apa yang orang tua tuh taunya kapan dan gimana Mbak bersikap
terhadap orang tua dan bagaimana orang tua menyikapi seorang anak yang akhirnya menjadi seorang muslim? Ya sebenarnya orang tua lama-kelamaan curiga gitu kan. Kan biasanya ke tempat ibadah sama-sama. Iya. Ini kok udah nggak pernah, udah mulai jarang gitu kan, udah jarang terus udah nggak mau lagi gitu ya. Dan sampai pada akhirnya itu pun hatiku nggak nyaman sih karena sembunyi-sembunyi kan nggak enak ya punya keimanan tapi sembunyi gitu kan. Dan sempat ada satu hari itu aku sengaja keluar seharian dan seharian itu aku konsul sama teman-teman aku bilang gini, aduh hatiku nggak enak banget deh, nggak tenang. Gimana caranya ngasih tahu ke orang tua? Aku pengen mereka semua tahu supaya aku bisa nyaman gitu. Berislam nih bisa nyaman, gak sembunyi-sembunyi. Teman-teman udah ngasih saran macam-macam ya, dan akhirnya teman-teman pun bilang gini, ya udah kamu sabar aja, pasti Allah ngasih jalannya. Dan ternyata itu jalannya pun langsung hari itu, di saat aku benar-benar udah gerah banget pengen ngasih tahu, ternyata Allah buka jalan tuh di hari itu juga. Jadi aku seharian pergi dan itu pas hari bersama dengan mereka ibadah. Nah jadi di situ aku pulang udah malam. Jadi jadwal buat ibadah itu udah nggak ada lagi gitu loh di tempat ibadahnya. Dan di situ waktu pas kakakku datang lagi liburan, di situ kakak itu yang memudahkan saya untuk jujur ke orang tua. Oh gitu. Jadi kakak saya ngomel bilang gini, Dek, kamu dari mana aja? Jalan-jalan. Kamu kenapa jalan-jalan seharian? Kamu nggak ke tempat ibadah? Enggak. Kenapa kamu nggak mau ke tempat ibadah lagi? Ya enggak. Kamu udah enggak ini ya kan? Dibilangin kan? Iya, udah enggak. Emang kamu apa sekarang? Aku udah Islam. Langsung aku bilang kayak gitu tuh langsung hati tuh kayak tenang gitu. Langsung plong gitu ya. Aku udah Islam, aku bilang gitu. Terus kakakku langsung marah gitu kan, langsung marah. Hah? Dia langsung teriak-teriak manggil mamaku, kan kamarku di lantai 2. Dan akhirnya ya heboh lah ya, apalagi aku cewek kan, gimana hebohnya dia kalau marah. Akhirnya teriak-teriak, mamaku datang ke atas dan mamaku pun nanya ke aku. Tapi di sini alhamdulillah Allah tuh menghadirkan aku di keluarga yang baik. Jadi mereka tetap sayang sama aku, mereka tetap lembut ke aku karena mereka tahu aku nggak bisa dikerasin. Jadi saat mamaku naik dan kakakku bilang, "Mah, lihat nih, anak mama ini loh, udah Islam sekarang mah," katanya gitu. Terus mamaku cuma bilang, "Bener kamu udah Islam." "Iya ma, bener aku udah Islam." Nah di situ akhirnya mama ya udah, mama cuma bilang, "Ya udahlah, kalau emang kamu udah yakin itu pilihan kamu, ya udah mama nggak apa-apa. Mama juga udah curiga akhir-akhir ini kamu udah berubah," kata mama gitu. Tapi nggak marah mamanya nggak marah. Mama nggak marah, tapi itu pun nggak selesai sampai di situ, itu kan baru mama. Papa? Dan akhirnya mama sama kakak turun dari kamarku ya kan, dan mereka ngobrol di bawah, entah ngobrol apa sama papa, dan akhirnya aku dipanggil kayak di sidang gitulah ya kan. Jadi papa tuh nanya gitu, kenapa kamu meninggalkan Tuhan yang selama ini kita sembah seperti itu kan? Terus aku bilang, aku tuh gak ninggalin pa, justru karena aku mengikut apa yang kita sembah selama ini. Jadi aku masuk Islam. Karena selama ini yang aku sembah itu adalah hamba Allah, itu adalah hamba Tuhan. Dan di situ papa hanya tertunduk dan, ampun Tuhan, ajaran macam apa ini, katanya. Jadi artinya orang tua, ayah terutama, jadi menanyakan kembali ya, kamu yakin dengan pilihan kamu ini, dengan agama ini gitu. Dan intinya adalah bahwa Natalia sangat yakin. Sangat yakin, dan mereka nangis pun juga, alhamdulillah Allah menguatkan hati aku tuh, aku nggak luluh dengan nangisnya mereka. Jadi orang tuaku menangis karena aku pindah dari keyakinan yang mereka ajarkan, tapi di situ aku bisa kuat, bisa tegar. Aku nggak akan kebawa dengan tangisan mereka untuk kembali ke agamaku yang lama, enggak. Masya gitu. Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Mbak Natalia akhirnya masuk Islam. Apa perubahan yang signifikan yang ada atau yang dialami atau yang sekarang ini dijalani oleh seorang Natalia terhadap agama yang sudah diimani oleh Mbak Natalia? Berarti sekarang sudah 8 tahun ya peristiwa ini ya.
Oke. Sudah menikah belum, Mbak? Sudah, Sudah, alhamdulillah. alhamdulillah. Pas mu'alaf itu bukan karena menikah kan? Bukan, jauh sebelum mualaf saya udah nikah. Oh, sebelum nikah. Sebelum udah nikah. Jauh sebelum menikah saya sudah mualaf. Sudah Sampai anak-anak? keliru ngomongnya. Sudah ada anak, Mbak? Alhamdulillah sudah. Sudah, aduh, ibu-ibu yang tadi ngeliat, waduh saya mau jadiin calon mantu saya, nggak jadi langsung. Maaf ya Mas ya, suaminya nonton. Silakan, apa perubahannya Mbak yang terasa sekali sebagai seorang muslimah sekarang? Ya alhamdulillah, sebenarnya kerasa banget tuh dari ketenangan hati sih. Tenangan hati ya? Jadi benar-benar tenang itu, sekarang tuh aku ngelihat, ya udah hidup aku ini fokusnya cuma ibadah. Mau kebutuhan duniawi gitu ya. Contohnya misalnya aku pengen beli ini, beli itu, terus aku pengen ini, pengen itu udah nggak pernah dipikirkan lagi gitu loh. Udah tenang gitu. Terus kalau dulu ya, dulu ini aku kerja, benar-benar kerja keras, penghasilan sebesar apapun nggak pernah puas. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, aku dikasih rezeki berapapun, dikasih belum dikasih itu nggak ada kecemasan gitu loh. Jadi merasanya alhamdulillah bersyukur banget dan semua tercukupi gitu. Dan aku ngerasa banget dulu aku tuh mengejar dunia. Iya. Kalau sekarang aku tuh tenang, hidupku cuma aku ibadah aja, kejar ridhonya Allah, dan alhamdulillah memang nyata banget. Ya. Allah itu kirimkan apa yang aku butuhkan itu dengan jalannya sendiri. Tanpa aku pikirkan aku harus lewat sini, enggak. Jadi ada aja jalannya gitu. Masya Allah. Bu, Bu, dapat rezeki banyak, sedikit bersyukur. Ibu-ibu gitu nggak? Iya, bapak dapatnya banyak, alhamdulillah. Dapatnya dikit, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ada yang mati. Ustadz Mohai, kira-kira Ustadz Mohai apa yang mau ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh? Saya melihat bahwa orang-orang yang menerima sinyal hidayah Islam itu secara umum ya, itu banyak orang-orang cerdas ya. Tadi kita lihat bagaimana cerita secara prinsip. Kenapa menunda syahadat? Karena Natalia berpikir kalau sudah syahadat ya sebagai muslimah berhijab. Sementara saya pasti tantangannya berat. Maka saya tahan dulu syahadatnya supaya pas siap syahadat saya langsung berhijab. Gitu. Ini kan berarti sudah berpikir panjang. Kemudian secara teknis kapan dia harus berhijab, tantangan harus dipakai pas keluar rumah, mau ke rumah cepat lagi. Yang tadi ketiga adalah kesimpulan atau mungkin sampai penyampaian saya. Setelah masuk dalam ajaran dan keimanan Islam ini sudah tinggal nyari ridho dan ibadah saja karena rezekinya sudah diatur. Sementara banyak di antara kita yang sudah Islam dari kecil masih ribut nyari urusan itu. Nah, iya. Sampai sekarang nih yang masuk Islam gara-gara dia mengimani hidayah Islam itu tenang sudah karena kemenangan hidup adalah tenang. Nah, sementara orang Islam dari kecil banyak yang sudah dia keluarga Islam, KTP Islam, nama Islam, lingkungan Islam, anak-anak Islam, orang tua Islam, tapi sampai gede masih ribut sama urusan ini, bayar itu. Yeah. Nah, ini pelajaran buat kita semua pemirsa dimanapun berada, juga buat saya, juga buat kita bahwa kita mengambil hikmah bahwa luar biasa orang yang ketika menerima hidayahnya itu dengan maksimal dan sempurna, maka sempurna juga cara amaliyah keyakinannya. Iya baik. Habib, mungkin ada yang Habib ingin tanyakan lagi ke Natali atau ada yang ingin ditambahkan Habib? Iya, saya nanggapi aja. Jadi pertama saya respect ya luar biasa Mbak Natalia. Satu hal saya teringat dari kisah beliau ini tadi dengan para sahabiyah. Sahabat-sahabat wanita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu persis seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi sahabat-sahabat wanita itu begitu turun ayat tentang hijab itu mereka nggak pakai nanya lagi atau kemudian ragu lagi, apalagi sampai menyampaikan saya nunggu hidayah, enggak. Begitu turun wahai wanita muslimat tutup semua kalian itu hijablah sampai kemudian menutupi dadamu. Itu pagi-paginya semua sudah pada pakai jilbab. Gitu ya. Sampai ada yang pakai sarung suaminya dipakai jadi jilbab, ada yang pakai taplak meja, ada yang pakai spray. Yang penting taat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang disampaikan, berapa banyak kita kaum muslimat kita yang malah masih nunggu-nunggu beliau saja
yang baru masuk Islam itu sudah berpikir bagaimana saya harus menutup aurat saya sesuai dengan Islam. Itu luar biasa, mudah-mudahan kita semua bisa memiliki seperti itu. Amin. Ketika masuk Islam itu kafah seluruhnya. Amin. Jangan potong-sepotong begitu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz Mohai. Ini sekedar informasi bahwa sekarang Mbak Natali itu sebenarnya udah lama ya, begitu mu'alaf namanya sudah bukan Natali ya, namanya Khadijah. Khadijah. Di KTP-nya Khadijah atau KTP-nya masih Natali. masih Natali, tapi dipanggilnya namanya Khadijah ya. Ya. Ya Allah ya Rabbi, Khadijah. Terima kasih banyak Mbak Natalia, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustadz Mohai. Hari ini kita belajar dari seorang Natalia bahwa mempertahankan keyakinan itu bukan cuma sekedar di mulut tapi juga di hati. Bagi kita yang sudah menjadi seorang muslim, artinya orang tua kita Islam, ayo kita kembali menggali Islam supaya kita jadi lebih paham. Saya ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para guru, Ustaz David dan juga Ustaz Mohai dan lain-lain, dan juga para ibu-ibu yang hadir di studio dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dari ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surah Al-Baqarah, ya surah yang kedua ayat ke-256, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ikraha fid din. Dari awal ayat ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, ya. Kata Allah la ikraha fid din. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan ar-rusyd, jalan hidayah, jalan petunjuk dengan al-ghayy, jalan yang sesat, yang tidak benar, ya. Maka famay yakfur bit taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang kepada tali yang sangat kuat, lan fisama laha. Kata lan di sini menunjukkan tidak akan pernah putus tali itu, ya. Wallahu samiun alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, pertama saya ingin sampaikan sebab nuzul dari ayat ini, sebab turunnya ayat, yaitu waktu itu ada seorang wanita, ya, yang di Yatsrib di Madinah sebelum Islam. Dia punya anak, ibu-ibu sekalian, meninggal terus anaknya. Setiap lahir meninggal, setiap lahir meninggal. Terus dia kemudian bernazar, kalau saya punya anak, saya ingin masukkan ke dalam agama Yahudi. Karena di Madinah waktu itu berbatasan dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian datanglah Islam. Lalu ibu itu masuk Islam. Ketika masuk Islam terus punya anak, selamat anaknya. Lalu dia ingat sama nazarnya. Oh, saya nih nazar kalau anak selamat mau dimasukin agama Yahudi. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, la ikraha fid din, enggak bisa dipaksakan dalam agama itu. Maka kemudian anaknya kemudian masuk ke dalam Islam.
Nah dari ayat ini kata Allah pertama, la ikraha fidin, tidak ada paksaan. Maka nggak boleh kita maksa orang masuk agama tertentu. Baik paksaan fisik, kalau lu nggak masuk Islam gua pukul lo, ya, atau gua bunuh lo, nggak boleh. Ya. Jadi macam-macam propaganda Islam itu dengan kekerasan nggak benar. Ya. Orang ayatnya juga bilang begitu, nggak boleh. Ya. Atau bukan dengan fisik, dengan material. Ya, kemudian dikasih pengobatan, tapi kamu harus masuk agama saya. Nggak boleh dalam Islam begitu. Ya. Atau misalnya dengan cara berbagai cara. Kasih pinjaman, orang susah. Ya Bu, kasih pinjaman, kamu harus masuk agama saya. Kalau enggak, bayar utang. Ya, itu nggak boleh. Ya. Nah kemudian kata Allah, tapi itu adalah kalau kita mau milih agama. Kalau sudah masuk ke dalam satu agama harus mengikuti aturan agama tersebut, ya kan? Kita masuk Islam nih, ibu-ibu Islam semua insya Allah, ya. Ketika kita kemudian Islam, lalu kemudian saya nggak mau tuh mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh, itu ada aturannya kalau udah masuk. Saya masuk Islam, saya nggak mau melaksanakan hukum Al-Quran yang ini, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Sama seperti kita mau masuk sekolah, bebas nggak milih sekolah? Bebas kan? Kalau udah masuk harus taat nggak? Harus taat. Masuk pondok, ya. Bebas nggak milih pondok? Bebas. Tapi kalau sudah masuk, ya harus sesuai. Nah itu makna la ikraha fidin. Jangan diartikan kalau kita udah masuk Islam, jangan paksa saya dong. Ya Anda nggak usah ikut Islam kalau nggak mau ikut aturan Islam gitu ya. Nah kemudian kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya. Sungguh sudah jelas antara kebenaran dengan kesesatan itu. Nah tadi kita melihat ada saudara kita, ya, Mbak Natalia atau Mbak Khadijah yang masuk Islam. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup beliau sehingga kemudian memeluk hidayah. Yaitu apa? Belajar, ngelihat. Awalnya dengar, azan itu ganggu, ya. Oh Islam itu perang dan seterusnya hal-hal seperti itu. Tapi setelah tabayyun, ya, ada tabyin, cari penjelasan ini gimana, benar nggak? Ini apa sih di balik ini? Akhirnya kemudian tabayyana rusyd minal ghayy, ya. Jelas yang benar dengan yang salah. Oh, rupanya yang saya ikuti selama ini tuh kurang tepat gitu ya. Ada yang lebih benar gitu. Tadi sampai beliau menjawab apa? Ini juga adalah apa namanya? Saya nggak keluar dari agama saya. Saya malah membenarkan agama saya, yaitu adalah beriman hanya kepada Allah gitu ya, itu ya kata beliau. Nah jadi itu tabayun. Kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Pedang atau perang itu tujuannya hanya satu dalam Islam. Yaitu supaya tabayun yang benar dengan yang salah. Karena sistem itu membuat supaya yang benar itu jadi salah. Benar nggak Bu? Yeah. Kalau kita lihat film-film gimana kelompok Islam dalam film-film itu? Film-film barat misalnya. Kalau sudah membajak pesawat apa? Islam. Wow, kejenggot ya, pakai sorban. Itu yang disebarkan. Ya. Makanya perlu tabayun sampai yang benar sama yang salahnya kelihatan. Misalnya contoh, tadi saya sebutkan di Palestina. Akhirnya terbukti siapa yang bunuh anak kecil. Islam apa bukan? Bukan. Siapa yang bunuh perempuan? Islam apa bukan? Bukan. Yang ngancurin rumah sakit? Bukan. Semuanya adalah mereka, gitu ya, yang bikin film-film itu, gitu ya. Nah, perang dalam Islam itu membuka hijab sampai sekarang seluruh dunia tahu bahwa Islam itu nggak begitu. Buktinya di Palestina mereka jaga sandera, pas dilepas sehat. Dari sono kalau dilepas cacat, sakit, kurus, nggak dikasih makan dan nggak sedikit yang meninggal lagi. Nggak sedikit yang meninggal kan itu. Nah itu tujuannya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Lalu kata Allah, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Taghut itu dalam bahasa Arab berasal dari kata tughyan, artinya melampaui batas. Barang siapa yang menjauhi taghut, artinya sifat yang melampaui batas, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, maka dia berpegang kepada tali yang sangat kuat. Agama Islam itu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang sedang menonton, adalah tujuannya adalah untuk seperti itu, untuk menghindari dari melampaui batas. Kalau kita lihat aturan manusia itu pasti melampaui batas. Hubungan laki dengan perempuan dalam aturan manusia gimana? Nggak apa-apa.
Asal suka sama suka, betul. Ya. Tapi dalam Islam nggak boleh kecuali dengan pernikahan. Akibatnya aborsi, akibatnya kemudian broken home, kemudian single parent segala macam. Ya. Judi dalam Islam haram apa halal? Haram. Kalau aturan manusia? Boleh-boleh aja. Bahkan dikasih bantuan. Nah itu seperti itulah. Itu menunjukkan bagaimana Allah itu baik sama kita luar biasa. Ya. Kemudian kata Allah, "Fama yu'min yakfur bitaghut wa yu'min billah." Kita mengingkari taghut-taghut atau selain Allah itu baru beriman kepada Allah. Sama seperti la ilaha illallah. Tolak dulu yang lain itu baru kita illallah kepada Allah. Setelah semuanya bersih dari syirik, baru kita bisa beriman dengan benar kepada Allah. Nah kemudian faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, seolah-olah orang sudah berpegang kepada tali yang nggak bisa putus. Ya. Urwatil wuthqa itu juga dimaknai oleh para ulama adalah pohon besar yang sangat rindang, yang nggak mungkin roboh. Masya Allah. Maknanya itu begitu. Kamu sudah berteduh di situ, nggak mungkin kemudian kena hujan, kena segala macam. Ya. Nah kemudian di akhir ayat itu kata Allah, wallahu sami'un alim. Kenapa sami'un alim? Karena orang yang yakfur bitaghut itu dengan kata-kata, saya nggak suka dengan itu, nggak suka. Kemudian yu'min billah dengan hati, maka Allah mendengar kata-katanya, lalu kemudian juga Allah memahami hati orang itu benar-benar beriman kepada Allah. Ayat itu dari awal sampai akhir adalah luar biasa. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi Mbak Natalia tadi, saya terus terang mau nangis tadi itu ya. Melihat perjuangannya, ya berapa luar biasanya beliau jaga diri, jangan nyakitin orang tua, tapi juga iman sama Allah jangan sampai lepas gitu. Gimana caranya? Sementara kita yang sudah beriman ngaji taklim 10 tahun masih juga enggak nutup aurat, masih juga kemudian ngomongin orang gitu ya. Nah mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua bahwa kalau kita beriman kepada Allah tuh kita mengikuti aturannya. Kalau sudah di dalam Islam jangan kemudian kita mengikuti aturan-aturan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira mungkin itu yang penting kita ketahui. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Baik, agama itu bukan untuk dipermainkan, karena agama inilah yang jadi pegangan dalam hidup kita. Seperti kata Habib tadi, untuk selamat kita sampai di akhirat. Kalau orang Islam itu diajarkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Yang mudah-mudahan dengan agama pegangan kita yang jelas kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan membawa kebahagiaan juga ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Habis ini kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu. Bu. Cuciannya udah beres belum? Nggak ngurusin. Bu, ada nggak tetangganya yang mualaf? Ada. Nah, terus sebagai seorang muslim ya, atau kita muslimah nih ibu-ibu ya, imannya gimana? Ada naik, ada turun? Benar? Ada naik, ada turun. Sekarang lagi naik apa lagi turun imannya? Lagi naik. Nanti sampai rumah? Cepet banget gombak, turun. Habib, Ustadz, ini ada kiriman video ya dari penonton kita yang saat ini ya, dia punya pengalaman batin yang luar biasa, mau curhat sama kita. Dan saya juga ngajak kepada pemirsa yang ada di rumah untuk kirimkan video ya atau pengalaman spiritualnya untuk nanti kita bahas sama-sama di Cahaya Hati Indonesia. Tapi untuk yang episode kali ini dia. Sama-sama kita saksikan.
Jadi pada saat kecil itu hingga dewasa saya ini diajarkan tentang agama oleh keluarga saya sendiri. Bahkan keluarga saya ini sangat taat kepada agama Islam. Wajib dan sunnah itu selalu dilaksanakan. Pada saat itu saya masih merasa saya ini ada di jalan yang benar. Karena saya selalu merasa takut untuk ketinggalan ibadah dan selalu taat untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Semakin dewasa, banyak hal yang saya lalui dan cobaan yang saya rasakan. Dari hal tersebut, seringkali saya menyalahkan takdir yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari hal tersebut, saya jadi lebih sering menggerutu, mengeluh, bahkan menyalahkan diri saya sendiri. Entah kenapa, sekarang ini yang biasanya saya melakukan ibadah itu secara khusyuk dan untuk menenangkan hati saya, namun perlahan hal itu tuh menghilang dan saya tuh tidak pernah merasakannya lagi. Yang saya takutkan, apakah hal yang saya perbuat itu membuat saya kehilangan hidayah? Nah ini dia nih, yang tadinya rajin tahu-tahu males. Tadinya rajin sholat, sekarang jadi males sholat. Denger azan, terus ngapain Bu? Tidur. Ini dialami sama salah seorang jamaah kita ya, yang pemirsa Setia Cahaya Hati Indonesia. Dia ada kekhawatiran, bahasa terakhirnya itu apakah saya termasuk kehilangan hidayah. Saya takut sampai kehilangan hidayah. Memang pertanyaannya hidayah itu bisa hilang Ustadz. Terus kedua, sebenarnya fenomena atau apa yang dialami oleh orang ini kan dialami juga oleh kita semua ya, oleh Mbak tadi ya. Nah gimana kita menyikapi seandainya dari tadinya rajin tahu-tahu males, yang tadinya senang pas lagi ibadah terus mendadak merasa hampa. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menyikapinya? Silakan kesempatan pertama kepada Ustadz Mohai, fadhol. Baik, kita mengenal kalimat ibu-ibu juga hafal ya. Al-imanu yazidu wayan kus. Iman itu nambah, iman juga terkadang turun. Iman itu bertambah ketika ibadahnya, amalnya itu baik. Nah ibadah dan amal itu menjadi baik biasanya kalau dunianya, hartanya itu lagi sedikit. Hah? Maksudnya gimana? Iya awalnya. Jadi keadaan yang pas-pasan itu lagi membuat susah. orang lagi susah. Kemudian khusyuk, datang masjid, rajin ngajinya. Ketika seperti itu imannya naik. Dan sebaliknya iman itu turun ketika ibadah juga turun. Nah ibadah turun itu ketika dunianya lagi banyak. Oh. Nah lagi banyak. Kalau uang dulu dikit pengajian, uang banyak jalan-jalan, Bali, Singapura segala macam. Nah yang dicintai oleh Allah adalah lagi banyak, lagi sedikit tetap dia ibadah. Masya Allah. Lagi banyak sedikit jadi pejabat, jadi rakyat, jadi pemimpin, jadi dalam keadaan lapang sempit, tetap istiqomah. Ini yang mahal. Karena ketika istiqomah maka iman itu akan terus yasbut, tetap. Karena kita tuh memang derajatnya manusia. Malaikat menuju hari kiamat ibadahnya stabil. Para nabi, orang-orang soleh, para aulia menuju hari kiamat ibadahnya imannya tuh naik. Ya, syaitan menuju kiamat imannya makin turun. Manusia yazid wa yankus, naik turun. Nanti itu dipengaruhi oleh amal ibadah. Amal ibadah juga dipengaruhi oleh harta. Maka kita dalam keadaan lapang atau sempit itu harusnya tetap ibadah. Yeah. Nah karena apa? Kalau tidak dikawal dengan ibadah, jauh dari Allah, maka keadaan dunia itu akan mempengaruhi bagaimana kenikmatan dia dalam ibadah itu sendiri. Yeah. Gitu. Jadi lazzatul iman, lezatnya iman tuh akan berkurang dan lama-lama menghilang. Kalau tadi ditanyakan apa memang hidayah bisa hilang? Hidayah itu memang bisa, bahasanya mungkin hilang ya, bukan seperti hilang. Bahasanya akan terus sepetak-sepetak melepas. Sebagaimana hidayah itu datang setahap-setahap ya, sesuai dengan pertambahan ibadah, sehebat itu juga turunnya hidayah. Dan hidayah itu juga akan lepas sepetak-sepetak sesuai dengan makin melemahnya kualitas ibadah. Mungkin kayak kita tadi Ustadz bilang, kita itu kayak kita terima server sinyal wifi. Karena akibat perbuatan kita akhirnya nutup tuh. Kita nggak bisa nangkep wifi-nya lagi kayak seperti gitu yang ya. mungkin sinyal itu mulai ada hilang, kemudian juga karena yang membuat hilang itu adalah
kesibukan kita dengan urusan-urusan dunia. Allah. Terlahir muslim, keluarga Islam, lingkungan Islam, tapi kesibukan juga akan menghilangkan kita daripada kenikmatan ibadah itu sendiri. Baik. Maka yang dicintai oleh Allah adalah istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Bagaimanapun tetap dia ibadah, ya, bagaimanapun. Kita kan suka gitu. Kalau mau ngaji hujan, ya ntar gede, akhirnya berhenti ngaji. Giliran mau dangdutan hujan, ntar juga berhenti, kan gitu. Betul. Nah, makanya terus ngaji aja, ngaji terus. Nanti iman itu akan dijaga. Ya, tidak terpengaruh. Makanya sholat minimal itu jangan sampai terlupakan. Sebab sholat itulah yang bisa mengontrol kita untuk tetap ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jangan tinggalkan sholat karena sholat itu yang akan menyebabkan kita tetap ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ya Habib, fadhol Habib Nabil. Baik, udah cukup banyak tadi disampaikan Ustaz Zuna Mohai. Saya hanya menambahkan, ya ada satu ayat di dalam Quran, surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim Ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan mengucapkan amanu, saya sudah beriman, wahum la yuftanun, tapi belum diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita hidup berislam itu harus memahami, ya. Tadi Ustadz Mohai sudah menyampaikan al-imanu yazid wa yanqus, ya. Ditambahkan oleh para ulama, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Tambahnya iman itu gimana caranya? Yaitu dengan banyak-banyak melakukan taat, ya. Beb, saya lagi kondisi iman menurun, tambah taatnya, zikirnya apa? Nanti akan berasa tuh ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, ya. Kemudian yang kusnya hilangnya kenapa? Karena maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Kalau kita biasain begitu, itu nanti turun khusyuknya, nangisnya, udah nggak bisa nangis lagi sama Allah, kering gitu. Kenapa? Hatinya kering. Mulai itu dari situ, ya. Jadi ala wahyal qalb, di dalam diri manusia itu ada satu daging yang kalau dia baik semua, kalau dia jelek semua, gitu ya. Ada seorang imam tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala anhu, beliau katakan, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Kalau orang itu udah kenal sama dirinya, dia kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia sudah kenal sama Allah, apapun yang Allah takdirkan nggak ada urusan. Mau dikasih kemiskinan, dikasih kekayaan, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, saya nggak peduli hari ini Allah kasih cobaan atau kasih nikmat, yang penting sampai ke tujuan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikatakan ada orang yang kemudian terus dia kurang, ya mungkin tadi udah jarang ke masjid, gitu ya, jarang ke majelis kalau perempuan, gitu ya, jarang ke majelis, teman-temannya juga orang yang ngomongin dunia, gitu kan, ya bagaimana nggak kering hatinya, gitu ya. Coba kita introspeksi, ya. Kalau begitu Beb, saya nggak boleh dong berteman dengan orang-orang. Berteman boleh, yang nggak boleh apa? Berteman akrab, ya. Kata baginda Rasul SAW, al-mar'u ma'adini khalili, falyandur ahadukum fi man yukhalil. Seorang itu kalau kamu mau lihat dia, lihat siapa teman akrabnya. Maka hati-hatilah kalian memilih teman akrab. Kita teman sama siapapun, ya. Sama tukang minum, tukang zina, nggak apa-apa, tapi teman akrab jangan. Ya karena kita itu tergantung teman kebawa, ngomongin orang, masa kita diem, ya. Kalau dia misalnya ngajak kita ke tempat maksiat, masa kita enggak? Namanya teman akrab, gitu ya. Jadi jaga itu semua, maka insya Allah kita dalam keadaan dikasih cobaan atau dikasih nikmat itu indah semuanya, gitu ya. Saya berikan satu contoh, saya itu diberikan ujian macam-macam. Udah operasi tulang leher, udah operasi usus buntu, udah apalagi kemarin 1 tahun kaki. Tapi sampai saya pada satu kesimpulan, Allah itu ingin ngasih tahu saya, kamu tuh nggak punya apa-apa. Kakimu itu aku yang ngasih sehat. Tengkorak lehermu itu aku yang ngasih. Kamu bisa bicara di depan orang, aku yang ngasih ilmu, aku yang ngasih hidayah. Kamu nggak punya apa-apa. Innalillah wa inna ilaihi. Kita ini adalah milik Allah, nanti kembalinya sama Allah. Dengan itu kita nggak merasa kita punya apa-apa.
Ya, semua kebaikan dari Allah. Kita cuma punya dosa, minta ampun sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin Ustaz David. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustaz Mohai. Ya Allah, betapa sering banget ya kita itu melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kadangkala yang kita lihat selalu kekurangannya, dan begitu dikasih kelebihan oleh Allah, kita lupa sama Allah, kita nggak taat, sehingga akhirnya hati kita ini jadi kerasa hampa pada saat beribadah. Alhamdulillah jika kita masih bisa merasakan kehampaan dalam hati, jadi kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Hati dia mulai gersang pada saat beribadah, tidak ada, berarti hati-hati. Ada hal-hal maksiat atau hal-hal yang memang kita lakukan, buru-buru bertobat. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita dan kita masih diberikan kesempatan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Terima ya kasih banyak guruku, kita dapat pencerahan hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali kita tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bu, saya mau pantun boleh? Sautin ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngacir. Alhamdulillah. Bentar dulu. Kenapa sih? Ini kan saya ada nyanyi yang luar biasa. Ya. Telah lama ku simpan dalam lubuk hatiku. Ku ingin hidupku bahagia sepanjang masa. Terorer gitu. Mama sampai mangap dari. Baru kali ini saya nyanyi dipelototin sama nenek-nenek. Ya Allah. Masya Allah. Sehat Kiai? Alhamdulillah, barakallah. Cakep banget. Baju hijau, sarung hitam. Cakep. Saya ngasih tahu doang, Bu. Alhamdulillah. Kang David, kita nggak cuman berdua, Ya. kita mau ngaji bareng-bareng. Betapa sedihnya kalau kita Islam dari kecil nggak bisa baca Al-Quran. Betul. Tetangga kita, saudara kita banyak. Iya. Bahkan yang nenek-nenek juga ada yang belum bisa baca. Gitu. Saya nggak mengguruin, tapi ngaji bareng, Bang. Bareng. Ngaji bareng, Bang. Bareng. Ini dari Masjid Ali mana? Oh, Marempo. Iya. Nur Hidayah Marempo. Hidayah. Tanya dong daerah-daerah Daerah mana? CB Cipinang Besar Selatan. Ya Allah, berarti tetangga. Jadi di mana tinggalnya? CBU. Cipinang Besar Utara. Ini CB Selatan. Ada yang tetangga enggak di mari? Ada. Jadi nggak enak. Pantes, Bu. Bu, dari tadi kalem baik, Bu Kiai. Kenapa emang? Ntar yang nonton itu tetangga gue semua katanya. Bunda. Ya. Kita nggak bertiga, berempat. Berempat? Sama siapa ya berempat? Ada seorang burung gelatik di kampung Melayu. Cakep. Yang cantik, I love you. Gitu. Mau kita sapa dulu ya. Iya. Sapa dulu ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? Khadijah. Iya Allah. Namanya Khadijah. Oh, Khadijah. Masya Allah. Khadijah. Ya Khadijah. kayak saya ngeliat di TikTok begitu. TikTok katanya kol-kola banget. Kol aku bro. Iya. Alhamdulillah. Asli dari mana? Asli dari Malang. Malang. Iya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita mau ngaji bareng, Pak. Bareng. Namun sebelumnya kita akan dibacakan terlebih dahulu, yaitu surah An-Nasr ayat 1 sampai kelar. Sampai kelar, entar dulu. Mau buru-buru aja. Ya kan cuma 3 ayat. Iya, 3 ayat. Surahnya An-Nasr. An-Nasr. Bu, bisa nggak Bu surah An-Nasr, Bu? Bisa. Oke. Jangan ditanya. Oh gitu, kenapa? Surat langganan. Tapi walaupun surat langganan belum tentu bacanya benar. Nih, Itu dia. kita lihat ini. Ada tayangan VT-nya nih. Ini dia nih, kita lihat.
Iya Mbak. Boleh bacain surat An-Nasr gak? Izaza Bismillahirrahmanirrahim. Izaza Nasrullahi wal fath. Kita saya seluruh. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Izaza An-Nasrullahi wal fath. Waro'aitanna. Lupa deh gue itu apa lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Keren. Saya yang baca, yang di sono yang deg-degan saya tadi pasti nggak tahu. Nggak ngerti nggak ini? Namun kita diulang coba Mbak Khadijah. Khadijah namanya ya? Ya. Hadijah. Silakan Mbak Khadijah. Ya, dibaca. kalau Indonesianya kan Khadijah. Ya, kalau bahasa Arabnya Khadijah. Oke, Masya Allah. silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Luar biasa Mbak Khadijah. Tinggal kita setiap hari murojaah disering dibaca karena ini suratnya biasanya buat langganan ya kan? Sholat. Nggak dari Sabang sampai Merauke. Oke. Begitu karena apa? Kepingin cepet kelar. Nah nanti kalau kebutuhan seperti ini buat contoh buat kita bahwa kita perlu dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Ini mau jawab kenceng takut salah. Allah, tartil ya harus pakai ilmu tajwid. Karena Al-Quran saja yang bisa membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid. Kalau yang lain nggak begitu, understand? Yes. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana cara membacanya? Tadi dicontohin oleh Mbak Khadijah yang luar biasa ya. Mudah-mudahan istiqomah membaca Al-Quran lebih jayid, lebih indah ya, Bagaimana caranya? Talaki mestinya sama guru-gurunya ya. Makanya cari guru yang banyak. Makanya bagaimana caranya? Setiap guru ada metodenya masing-masing. Mama, siji loro telu. Mama. Oke, coba Mbak Khadijah diulang. Ya, mama-mamanya aja. Ayo Mbak. Coba. Mama. Oke. Itu satu nada saja buat baca enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kalau di mana-mana mama lecek-lecek ya. Allah. Udah, saya samperin dulu. Coba diulang Al-Fatihah tadi. Nah. Basmalah. Coba Bu, ayo. Coba. Bismillah. Yuk, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bang David. Ya. Beda, tetap nyampeinnya beda. Ya Allah. Jadi mama. Tuh 2 3. Mama. Tuh, sekarang masuk ke dalam surah An-Nasr.
Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya dikeluarin, Bun. Warin. Itu namanya tawallud. Understand? Yes. Artinya ngelahirin, berarti haknya kudu nongol. Ya. Fatah. Barang siji loro telu. Fatah. Lagi. Fatah. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Hanihah. Hanihah. Ha hanihah. Ha hanihah. Nih habis makan jengkol semua ya. Ya Allah, orang begini aja ya masih makan getuk, daunnya ngelembreh. Cakep. Yang ngaji ngantuk bibirnya doblek. Subhanallah. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, kita perhatikan ya. Itu pertama huruf apa, Bu? Bunda. Ini ditanyain mata melotot, bibir nggak mau jawab. Ya Allah. Pertama huruf Alif. Mau ngomong alif takut salah. Mau ngomong hamzah takut salah. Yang pertama adalah huruf hamzah. Oh, hamzah, Bu. Hamzah. Kalau hamzah ada harokat, ya. Ada barisnya. Kalau alif nggak ada barisnya. Understand? Yes. Berarti tadi udah kenceng salah ya? Ya Allah. Kemudian za dibaca pan. Nah di situ kan ada alif. Ya. Alifnya nggak berharokat. Bunda. Ya. Jangan melotot ya. Allah. Dibaca panjang. Karena apa? Di situ dibaca mad asli. Mad asli. Berarti ada yang palsu dong. Iya ada. Iya, palsu artinya far'i, cabang campur. Ya Allah. Mana tahu apa Mbak Khadijah? Kira-kira paham nggak kalau dijelaskan begini? Belum paham ya? Ya mudah-mudahan setelah dari sini mencari guru yang luar biasa ya. Sabarnya ngajarinya ya. Nah kemudian za di situ, Bo. Dibaca apaan? Karena ada alif. Terus kemudian 1, 2, 3. Untuk tangan saya kalau belum turun jangan berhenti dulu ya. Ya, insya Allah. Ini kalau ngaji begini sehari juga nggak bakalan ngantuk. Iya kan? Iya betul. Allah. Kalau misalkan kalau menurut lughah yaitu al-matu zaidah. Berarti memanjangkan ditambahkan. Berarti ditambahkan alif setelah disebabkan dengan ketemu dengan hamzah atau suun. Suun masak. Ya Allah, sukun. Sukun artinya Ibu kepengen mati? Ya Allah, biar cepat masuk surga. Entar dulu ya. Bekalnya belum banyak ya. Nah makanya baca Al-Quran. Idza jaa 1, 2, 3. Idza jaa nas. Nah begitu nasnya ntar dulu. Paro-paro dulu. Maksudnya biar fasih ya Bu ya. Biar Nah huruf mad itu ada berapa? Di dalam nazom kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan hurufuhu
hurufuhu salasatun fa'iha milafdi wa yin fi hurufiha. Alhamdulillah. Apa artinya? Huruf mat itu ada ada telu tiga, ya bersama bayar. Ya, podo Mas, podo. Telu. Ada tiga. Yang pertama wayin, disingkat wayin, yang terkumpul di dalam kalimat nuhiha. Apa Bu? Nuhiha. Berarti wayin contohnya nuhiha. Wawu, alif, i. Kalau ada huruf itu dibaca panjang. Alhamdulillah. Ada yang latah ya. Ya Allah. Nah, sekarang satu ayat dulu ya, kita baca bareng-bareng biar nanti makhorijil hurufnya keluarnya huruf pas ya. Biar pas. Kalau pas pasti enak. Depannya mah ya Allah. Ya. Pas. Iza jaa 1 2 3. Iza jaa nasrullah. Ini jangan sampai nasrullah ya. Karena itu dibaca tafkhim, dibaca tebel, tebet ya Allah, dibaca tebel. Ibu senang yang tebel apa yang tipis? Bu, tebel apa yang tipis? Tebel. Itu lafal Allah ketika diiringi oleh harakat doma atau fathah dibaca tafhim, dibaca tebel. Tebel ya? Tebal. Ya, coba Mbak Khadijah dibaca lagi setelah tadi kita baca mama coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 2 3. Idza sama-sama sama ibu-ibu yuk, sama-sama yuk. Bu, ini Khadijah dulu. Coba silakan. Idza, ya nadanya kalau bisa kayak tadi. Kayak nada gua aja. Iya, coba silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Baru ketemu sekali ya. Ntar di rumah lebih cakep. Waduh, ini alhamdulillah. ibu-ibu. Coba mak coba. 1 2 3. Oke, kesimpulannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ngomongnya udah capek, udahan ya. Alhamdulillah. Jadi baca ketika bagus, mahir dalam Al-Quran, satu huruf aja akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senang-senang baca Al-Quran. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Burung gelatik, burung beo. Cakep. Itu nama-nama burung. Ya. Makasih banyak ya ilmunya. Terima kasih banyak ya Mbak Natalia ya. Mbak Khadijah, Masya Allah. Mbak Khadijah terima kasih. Nah, setelah ini saya akan mengajak kepada kita semua untuk berdoa bersama. Dan tentunya berdoa bersama dengan guru-guru kita. Dengan Habib Nabil, dengan Ustadz Mohai. Bagi pemirsa yang saat ini sedang gelisah, gundah gulana ya. Berharap ya Allah semoga berikan aku hidayah dan berikan aku kekuatan dalam keimanan. Mari sama-sama kita berdoa ya. Kita tengadahkan tangan kita, bersihkan hati kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Habib, kami persilahkan. Para pemirsa di rumah juga, mari kita tundukkan hati kita, kepala kita tidak nunduk, tidak apa-apa, tapi hati kita harus tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah itu pencipta kita, pemilik kita, pemberi hidayah, pemberi segala sesuatu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agama, dalam hidayahmu, dalam petunjukmu, dalam syariatmu ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati setiap manusia. Bimbing hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau, selalu taat dengan Engkau, selalu menjalankan syariatmu dan tidak sombong terhadap apa yang Engkau takdirkan kepada kami ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fi syai'a. Ya Allah jadikan seluruh amal kami adalah amal yang saleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas karena Engkau ya Allah. Dan jangan jadikan sedikit pun dalam amal kami untuk selain Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Amin. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari keburukan penglihatan kami, dari apa yang kami lihat setiap waktu, setiap hari ya Allah. Amin. Dari keburukan pendengaran kami, apa yang kami dengar dari isu, dari fitnah, dari celaan, dari hal-hal yang buruk ya Allah. Amin. Dari keburukan pembicaraan kami, dari keburukan hati kami, dan dari keburukan seluruh anggota badan kami ya Allah. Amin Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak dan kita kembali diingatkan tentang hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tinggal diri kita sendiri yang mau menerima hidayah yang Allah berikan, khususnya bagi orang-orang yang mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Nah, pada hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Tadi kita sampaikan bahwa semoga kita bisa menjadi orang yang menikmati semua ketaatan dan kita membenci semua kemaksiatan, sehingga nanti kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertemu di dalam surganya Allah insya Allah. Saya David Halik undur diri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu